Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dalam video kali ini kita akan mengetahui penyebab AC kurang dingin ya. Jadi hal-hal sepele dapat membuat AC mobil kita itu kurang dingin ya teman-teman. Jadi penyebabnya itu ada di kisi-kisi AC yang ada di depan ya. Ini baut-bautnya kita bongkar dulu agar kita bisa membersihkan kisi-kisi AC ya dengan secara simpel ya. Karena kalau kisi-kisi AC kotor, itu dapat menyebabkan AC itu kurang dingin, kurang adem ya. Jadi ataupun lama dia dinginnya. Jadi itu dikarenakan kisi-kisinya itu terdapat debu ataupun sampah-sampah yang menempel di dalam kisi-kisinya ya teman-teman ya. Ini proses untuk pembongkaran penutup kisi-kisi AC mobil. Nah, ini dia kisi-kisi AC-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah melihat banyak sekali sampah ataupun debu dan kerikil-kerikil yang menempel di kisi-kisinya. Perhatikan coba teman-teman, ini ya, banyak sekali ya, ini debunya pun sudah berkerak ya. Dan ada kotoran yang lainnya. Ini dan banyak sekali kerikil-kerikil kecil yang menempel ataupun seperti ini ya. Inilah yang menyebabkan sebenarnya AC mobil itu kurang dingin ya teman-teman ya. Kurang dingin, kurang adem. Nah, jadi ini kita harus mengambil kerikil ini dengan lidi ataupun lain sebagainya ya. Harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena dia ini sangat mudah untuk bengkok ya. Itu kita membersihkannya pelan-pelan. Ini dia. Ini contohnya ya. Ini kerikil nih teman-teman. Nah, dan selain kerikil itu debunya sudah sangat banyak kali menempel sehingga dia menghirup udara dari depan itu terbatas teman-teman. Terbatas ya. Itulah makanya disebabkan AC itu lama dinginnya ya ataupun kurang dingin gitu. Nah, setelah membersihkan seperti ini ya teman-teman, itu nanti kita sabun ya, kita sabunkan, kita sikat sampai bersih dan kita kompresor dengan air yang jangan terlalu kencang kali kompresornya ya. Cukup dengan semprot ya, semprot yang simple begitu ya. Ini di dalam centong ini itu kita kasih sunlight ya, ini sunlight dan air sedikit ya. Setelah itu kita kucek-kucek. Nah, itu disediakan ya. Habis itu nanti kita sikat ya teman-teman ya. Nah, ini dia cukup simpel pengerjaannya. Jadi pada teman-teman kerjakan sendiri di rumah saja, nggak usah ke bengkel gitu. Jadi hal-hal sepele ini harus kita dulu lebih teliti gitu kan. Kalau ke bengkel pun pasti seperti ini pengolahannya. Nah, ini kita isi air pakai semprot ya. Ini seperti ini. Lalu kita setelah penuh itu kita semprot begini teman-teman. Ini. Dan setelah itu kita sikat lagi, lalu semprot dan sikat lagi, lalu semprot. Usahakan sampai 3 kali ya teman-teman. Jadi kalau semprot pakai ini aman ya teman-teman ya, asal jangan memakai kompresor yang tegangan tinggi, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada kisi-kisi AC ataupun kisi-kisi radiator gitu ya kan. Seperti ini dia ya. Ini kepada teman-teman semuanya, ini usahakan membersih ini seperti yang saya katakan tadi 3 kali gitu kan. Semprot sikat, semprot sikat, semprot sikat, dan setelah itu semprot sampai setengah jam ya, sampai setengah jam gitu ya, agar kerak-kerak
debu yang udah menjadi kerak itu kan, campur air dan campur lain sebagainya menjadi kerak, itu bisa melumas dan bisa terambil ya teman-teman. Nah seperti ini dia. Nah kenapa ini sangat perlu kita bersihkan ya teman-teman. Sedikit kita akan membahas, ini kan mesin AC. Nah mesin AC ini kan, mesin AC ini dia akan mengalirkan ke dalam mobil kita. Ini udaranya ya, udaranya mengalirkan ke sana. Nah jadi sebelum udara pembuangan ke dalam mobil kita, itu dia membutuhkan udara masuk yang harus segar dan diproses di mesin ini. Nah inilah udara yang masuk ya, istilahnya dia membutuhkan udara masuk. Nah ini pengaliran pipa udaranya itu. Nah sampai ke sini ini itu terlihat tadi kan, itu dia akan menyambung ke kisi-kisi yang udah kita bersihkan tadi, ke kisi-kisi AC. Nah sampai ini di bawah ini dia teman-teman ya. Ini pipa besinya ya kan, dia membutuhkan udara yang segar dari kisi-kisi ini. Nah ini dia akan istilahnya menghisap ya, membutuhkan udara, dia hisap dari kisi-kisi ini, lalu dia akan memproses ke mesin ataupun kompresor AC itu. Nah jadi kepada teman-teman semuanya, makanya harus kita lakukan pembersihan pada kisi-kisi ini agar dia tidak tersumbat ya. Ini ya, ini dia, itu di dalamnya itu ada penghirupan udara dari kisi-kisi ini, dan dia seharusnya itu membutuhkan udara yang bersih. Jadi kalau kisi-kisinya itu kotor, maka dia akan lama menghirup udara bersih itu dan lama memprosesnya. Nah itu di bagian kiri ya teman-teman, dan di bagian kanan pun juga ada. Maksud saya di bagian kanan kamera, kalau di mobil itu yang saya tunjuk inilah yang bagian kanannya, itu lebih besar daya penghisapan udaranya itu ya, ketimbang di bagian kiri. Nah ini analisa sederhana saya ya teman-teman, logika kami ya. Memang beginilah adanya setelah saya telusuri begitu ya kan. Jadi proses penghirupan udara AC itu membutuhkan proses yang seharusnya sangat bersih gitu ya kan. Nah selanjutnya itu kalau di bagian kanan itu teman-teman, itu di kanan kamera maksud saya ya, itu terletak di atasnya ini. Tapi ini pipa penghisapnya itu sangat kecil ya teman-teman. Ini dia, ini sangat kecil, lebih besar yang tadi ya, yang di sebelahnya tadi. Dan ini pun dia akan mengarahkan pipa besi penghirup udara AC ini, dia ini mengarahkan ke sana teman-teman ya. Coba perhatikan itu pipanya itu sampai ini dia di bawah baterai ini ya. Ya kan, ini akan memproses ke sini dia teman-teman. Nah setelah di dalam itu ada tabung apa namanya itu, alah untuk membagi arus angin AC itu ya, pokoknya gitu-gitulah. Nah beginilah dia ceritanya sedikit ya teman-teman. Nah kepada teman-teman, seperti yang sudah kita ucapkan di awal tadi, kalau teman-teman merasa terkendala di AC teman-teman itu kurang dingin, nah jadi hal-hal sepele ya, hal-hal sepele yang bisa membuat masalah itu terjadi. Nah ini kan sepele ya teman-teman, nggak tengok ini lihat, ini airnya keruh, ini debu kerak itu menjadi hitam ya teman-teman, itu dari proses penyemprotan kisi-kisi itu tadi ya. Nah setelah hal-hal sepele ini kita lakukan, namun belum tentu juga kurang dingin, berarti ada
di bagian prion atau isi ulang dan lain sebagainya, atau kita tambahkan gitu kan prion AC gitu, ataupun di bagian oli AC gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan di bagian dalam, di dekat di dashboard tadi itu pun, dashboard dalam mobil itu juga ada penyaringan AC ini, itu apa namanya itulah, itu pun harus dibersihkan sebenarnya teman-teman ya. Begitu deh teman-teman. Ini sudah lama ya, sudah setengah jam lebih. Lalu coba kita hidupkan ya di dalam posisi tidak jalan. Kita hidupkan mesin, lalu kita hidupkan AC. Ini terasa adem dia teman-teman ya. Ini adem dan dingin, apalagi dalam keadaan berjalan itu lebih dingin teman-teman. Ini posisi tidak berjalan mobil kita teman-teman. Biasanya kalau dulu, kalau sebelum dibersihkan kisi-kisi AC itu kalau nggak berjalan seperti ini kurang dingin ya. Dia harus berjalan dulu mobilnya baru dingin. Akan tetapi kalau sudah kita bersihkan kisi-kisi itu lalu kita hidupkan seperti ini, kalau tidak berjalan pun mobil kita itu terasa dia dinginnya teman-teman, terasa dia. Nah, apalagi kalau sudah jalannya kan dia kisi-kisinya kan udah menghirup udara gitu kan, diekspor ke dalam kendaraan kita, jadi lebih dingin dia teman-teman. Nah, begitulah sekilas tentang pembersihan kisi-kisi AC mobil itu ya teman-teman. Jadi silahkan coba di rumah, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di subscribe channel kita ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, perhatikan ini. Nah, ini kerak-kerak debu ataupun bercampur apa itu yang sudah kita bersihkan di kisi-kisi. Ini hitam dia teman-teman. Nah, oke lah teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.